Anak-anak yang terkasih, pada pertemuan hari ini kita membahas bab 3. Manusia diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki. Adapun tema yang perlu kita dalami satu persatu. A. Aku bangga sebagai perempuan dan laki-laki. B. Perempuan dan laki-laki sederajat. C. Panggilan sebagai perempuan dan laki-laki. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 2 subtema bagian A dan B. Dan pada hari ini kita akan membahas subtema bagian C, yaitu panggilan sebagai perempuan dan laki-laki. Tujuan yang mau kita capai dalam pembahasan kali ini yaitu siswa dapat atau mengerti tentang panggilan kamu sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam pertemuan ini. Kita lihat, Allah itu menciptakan manusia, Adam dan Hawa, laki-laki dan perempuan, agar mereka dapat saling menolong satu dengan yang lain. Karena laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan setara. Tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. Karena sebagai makhluk sosial itu manusia saling membutuhkan orang lain. Satu dengan yang lain, tidak dapat hidup sendiri. Panggilan setiap manusia agar ia dapat berkembang sesuai kodratnya. Maka sebagai perempuan, ia harus berkembang menjadi perempuan yang sejati. Begitu juga sebagai laki-laki, ia harus berkembang menjadi laki-laki yang sejati. Namun, sudahkah perempuan dan laki-laki itu berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan penghayatan dirinya sebagai perempuan atau laki-laki? Nah, anak-anak yang terkasih, itu adalah pertanyaan dalam diri kita. Kodrat kamu sebagai laki-laki atau perempuan, sudahkah kamu menghayati panggilan kamu, tugas kamu sebagai laki-laki atau sebagai perempuan? Ingat ya, jadi perempuan dan laki-laki itu sederajat, setara di hadapan Tuhan. Tidak ada bedanya. Apa yang menjadi perbedaan dari laki-laki dan perempuan itu ada pastinya juga, yaitu dari segi laki-laki memiliki perbedaan baik dalam segi biologis dan psikologis ya. Itu laki-laki pada dasarnya memiliki tenaga yang lebih kuat daripada perempuan. Mayoritas itu bekerja di luar rumah. Mayoritas dapat melakukan pekerjaan berat dibandingkan perempuan. Tidak fokus melakukan pekerjaan ganda dalam waktu bersamaan. Tetapi kalau perempuan itu memiliki tenaga yang lembut gemulai. Dan mayoritas bekerja di rumah. Berikutnya, mayoritas banyak melakukan pekerjaan yang ringan, kalau yang lebih berat. Kalau perempuan lebih ringan kuat dibanding perempuan. Dan dapat melakukan pekerjaan ganda dalam waktu bersamaan. Ini adalah perbedaan dalam hal kemampuan baik laki-laki maupun perempuan. Inilah penyebabnya bahwa semua manusia itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dalam ajaran gereja, dalam upaya mengembangkan diri sebagai perempuan dan laki-laki, panggilan manusia, entah sebagai perempuan atau laki-laki, menampilkan dan memancarkan ciri sebagai citra Allah.
Hal itu ditegaskan dalam Katekismus Gereja Katolik. Kita lihat dalam artikel 2335 dinyatakan bahwa kedua jenis kelamin mau mempunyai martabat yang sama, walaupun atas cara yang berbeda-beda, merupakan citra kekuatan dan cinta kasih Allah yang lemah lembut. Panggilan yang tak kalah pentingnya adalah menjaga kesucian dan kemurnian diri sebagai perempuan dan laki-laki. Dan ini ada juga beberapa isi dari Katekismus Gereja dalam artikel 2342, artikel 2343, artikel 2344, artikel 2345. Dan ini penjelasannya tercantum dalam buku cetak kamu. Bisa nanti kamu lihat, kamu baca ya, isi dari artikel ini. Yang artinya bahwa itu perempuan dan laki-laki mempunyai martabat yang sama. Dan setiap manusia harus menjaga kemurniannya, menjaga kesuciannya sebagai laki-laki dan perempuan. Oke, ini adalah isi dari Katekismus Gereja Katolik. Dan ada usaha untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah sederajat, setara. Adanya perbedaan perlakuan disebabkan oleh pandangan masyarakat yang keliru terhadap keberadaan kaum perempuan dan laki-laki, bukan kehendak Allah. Karena perempuan dan laki-laki itu diciptakan Allah baik adanya. Karena itu kita perlu mengembangkan itu dengan berbagai usaha. Usaha apa aja yang perlu kita lakukan? Ya, yang pertama itu kita perlu menghargai kaum perempuan dan kaum laki-laki. Yang kedua, mengakui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perempuan maupun laki-laki. Dan usaha yang ketiga, itu kita memberikan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki untuk melakukan kegiatan positif, apa saja itu seperti berolahraga, kesenian, memasak, dan lain sebagainya. Dan masih banyak kegiatan lain yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kesederhanaan kaum perempuan dan laki-laki. Dan pada dasarnya setiap orang itu memiliki bakat dan kemampuannya masing-masing sebagai perempuan dan sebagai laki-laki. Ya, mungkin laki-laki itu gemar membangun atau membuat suatu pekerjaan yang untuk laki-laki dalam hal bangun-membangun, kemudian untuk perempuan dalam hal untuk memasak contohnya. Jadi kita harus bisa saling menghargai untuk mengembangkan kesederajatan kita sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, anak-anak yang terkasih, maka pada saat ini kita sampai ke rangkuman ini, yaitu bahwa Allah menciptakan perempuan dan laki-laki sesuai dengan citranya. Hal ini membuat manusia mendapat posisi sebagai makhluk yang luhur mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan secitra dengan Allah, manusia itu mempunyai derajat yang sama di hadapan Allah. Meskipun mempunyai derajat yang sama, tetapi perempuan dan laki-laki juga memiliki perbedaan, baik itu perbedaan psikologis maupun perbedaan biologis. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18-25, untuk saling melengkapi dalam keluarga dengan kelebihan dalam diri masing-masing. Pulang kita dalam pembelajaran hari ini, kiranya kita semua dapat dan sebagai laki-laki, dan marilah kita menghargai sesama kita menghargai
kaum laki-laki sebagai perempuan, dan kaum laki-laki juga menghargai perempuan. Jadi sehingga kehidupan ini terasa lebih menyenangkan karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Ada 3 pertanyaan yang perlu kamu kerjakan ke dalam buku latihan. Yang pertama itu pada Katekismus Gereja Katolik artikel 2342 sampai dengan 2344 dibicarakan mengenai perlunya menjaga kemurnian dan kesucian diri sebagai perempuan atau laki-laki. Pertanyaannya, apakah yang kita lakukan untuk menjaga kesucian dan kemurnian tersebut? Coba kamu jawab. Kemudian, yang kedua, tuliskan usaha yang dapat kamu lakukan untuk mengembangkan kesederajatan perempuan dan laki-laki. Dan yang ketiga, apakah kriteria perempuan sejati dan laki-laki sejati? Ini adalah 3 pertanyaan yang perlu kamu kerjakan pada hari ini, Nak, ke dalam buku latihan. Oke. Jadi, demikian pertemuan kita pada hari ini. Miss ucapkan selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya. Oke, anak-anak yang terkasih, semoga kita sehat semua dimanapun kita berada. Terima kasih.